Dalam hadis lain dikatakan tidak sempurna iman seorang ketika tetangganya merasa terganggu dengan lisannya, dengan tingkah lakunya. Artinya apa? Di dalam Islam kita dengan saudara ini luar biasa. Sakitnya saudara bagian sakitnya dari kita. Sehingga dalam ukhuwah Islamiyah tidak ada batasnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kita saling mencintai. Kenapa? Karena kita sering bertemu di masjid, sering kita bermajelis bareng, sering kita saling menasehati. Kita bersyukur kalau ada teman nasihati, tidak marah, tidak ngambek dan lain sebagainya. Karena apapun itu, ketika ada seorang teman menasehati, itu adalah bukti kecintaannya kepada kita. Jadi jangan pernah tertipu dengan seorang teman yang selalu menyanjung kita. Ada yang begitu, Pak, selalu nyanjung kita. Jangan tertipu. Kita butuh orang-orang yang mengkoreksi kita, Pak. Kita butuh orang-orang yang mengungkapkan keburukan kita dengan ungkapan kasih sayangnya. Dia WA kita, assalamualaikum, apa kabar, nanya kabar dan lain sebagainya. Mohon maaf, meluruskan. Ya tadi ada salah. Dan saya pun wallahi ridho, senang ketika ada yang demikian. Ya. Pernah ada sebuah kejadian, saya di WA dari salah satu karyawan perusahaan ketika saya khutbah Jumat lewat pengurus DKF. Afan Ustadz, ada WA dari jamaah. WA-nya adalah bahwa tadi Ustadz menyampaikan kisah, mohon maaf, keliru. Oh iya, saya berterima kasih. Apa yang keliru saya luruskan. Tadi Ustadz menyampaikan kisah dari Ibnu Jauzi, Al-Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Jauzi. Ya. Panjang lebar. Ternyata si penanya ini, jemaah sekalian, beliau baru paham dalam Islam Ibnu Jauzi itu ada dua, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Jauzi. Ketika saya jelaskan, saya screenshot kitabnya, diterjemahkan. Oh, mohon maaf Ustaz, ternyata Ibnu Jauzi ada dua. Iya, ada dua. Dan tidak masalah. Saya kadang juga diluruskan, saya yang salah pernah. Dan menarik ketika saya menyampaikan ada hadis Nabi, ternyata hadis itu dhaif. Yang meluruskan apa? Yang meluruskan seorang ahli fisika dari Unbra, Brawijaya. Malam-malam jam 10, Ustaz mohon maaf tadi hadisnya dhaif yang disampaikan Ustaz. Dia screenshot bukunya. Luar biasa, saya berterima kasih. Jadi jamaah sekalian, kalau saya ada yang salah, silahkan saja japri. Insya Allah dengan senang hati, dan nanti saya kasih hadiah buku. Insya Allah. Tapi bukan buku tabungan ya kayak dia. Buku tabungan sama aja. Baik jamaah sekalian, ini bagaimana sahabat Nabi mencontoh teladan terbaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mereka berukhuwah. Sehingga di dalam Islam ketika kita masak, perbanyaklah kuahnya. Ini ungkapan saja, artinya bahwa ketika kita masak, maka jangan hanya kita berpikir untuk keluarga kita, tapi bagaimana bisa mungkin kita berusaha memikirkan tetangga kita. Masak makanan nikmat, wangi, apa kira-kira yang wanginya nyegerak dia sampai ke tetangga, daging lah gitu ya. Tetangganya nggak makan. Nah, jangan sampai ketika kita masak, orientasi kita nggak cuma untuk keluarga kita, kita kasih ke tetangga kita dan lain sebagainya. Sehingga ada sebuah adat di kita ini, kalau ada tetangga ngasih makanan, piringnya nggak diambil, kita mau mengembalikan sungkan, betul nggak Pak? Kalau nggak ada isinya, sehingga nunggu dulu. Padahal nggak juga nggak apa-apa gitu ya, karena sudah menjadi tradisi gitu ya, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi ada orang yang ngasih ditunggu tempatnya. Dan diganti aja tempatnya, ada Pak begitu ya. Maksudnya Pak, biar nggak merepotkan tetangga. Ini biasanya tetangga ini kalau nggak dikasih, ngasih tempatnya, kalau kita nggak ngasih nggak enak. Gitu ya. Dulu pertama saya datang ada Pak tetangga non Muslim ya, kita masak kita kasih, itu tempatnya nggak langsung dikembalikan. Nunggu suaminya gajian, beli chicken, karena dia kalau mau masak khawatir nanti Pak Ustadz nggak mau makan kalau kita motong ayam dan lain sebagainya. Dia beli chicken 4 gitu. Ya Allah ya Karim. Tanggal 1 tuh Pak, dari tengah bulan ya. Padahal kita nggak mengharap demikian, betul Pak ya. Kita kalau udah ngasih kan udah gitu ya. Tapi tradisi di kita kadang-kadang demikian. Bahkan dalam hadis lain dikatakan tidak sempurna iman seorang ketika tetangganya merasa terganggu dengan lisannya, dengan tingkah lakunya. Artinya apa? Di dalam Islam kita dengan saudara ini luar biasa. Sakitnya saudara bagian sakitnya dari kita. Sehingga dalam ukhuwah Islamiyah tidak ada batasnya. Oh dia kan tinggalnya jauh, kita nggak ada hubungan. Oh tidak. Ya. Oh dia kan luar negeri gitu ya, kita jauh, udahlah nggak usah peduli. Enggak. Tapi dimanapun berada umat Islam itu satu tubuh. Baik, kemudian
Hadis ini dari Anas. Kita biar hadis runut kajian kita melihat siapa Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jamaah sekalian seorang anak dari seorang ibunda yang bernama Ummu Sulaim dan ayahnya bernama Malik bin Nadar. Keislaman ibundanya yang bernama Ummu Sulaim ini sebelum Nabi datang ke Madinah. Berarti sebelum hijrah sudah masuk Islam. Ketika anaknya lahir, maka sang ibunda ini Ummu Sulaim ini mendoakan anaknya. Kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah. Maka sang bapak Malik bin Nadar mengatakan, wahai istriku, apa yang kau ajarkan kepada anak kita? Sepertinya ini bukan dari leluhur kita. Maka sang ibunda mengatakan, ini adalah kalimat-kalimat yang baik untuk anak kita. Tidak lama kemudian sang ayah ini pergi dan di perjalanan bertemu dengan perampok, meninggal. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah ya, dengan pernah dilamar seorang sahabat bernama Abu Tolha. Ditolak. Kenapa? Karena Abu Tolha waktu itu belum masuk Islam. Ditolak, kemudian pulang, sampai di rumah berpikir, akhirnya dapat hidayah masuk Islam, datang lagi melamar, kemudian diterima lamarannya. Sehingga bertemunya antara Abu Tolha dengan Ummu Sulaim ini, menikahnya dua orang ini, lahirlah anak bernama Umair. Kisah ini sangat terkenal ketika Umair masih kelas sekolah SD, jamaah sekalian ya, meninggal. Kondisi Abu Tolha sedang sholat isya ya. Sholat isya, anaknya di rumah meninggal. Sang istri menyelimuti anaknya. Suaminya datang, diberikan makanan yang enak, kemudian dilayani, bahkan sempat berhubungan lainnya suami istri. Setelah itu sang istri bertanya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ketika ada seorang dititipi barang, kemudian sudah waktunya yang punya ini mau mengambil, tapi dia nggak boleh. Zalim, kata Abu Tolha, nggak boleh. Maka sang istri menyampaikan, begitu juga hari ini anak kita sudah diambil oleh yang punya, ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kisah itu. Ini sangat terkenal kisah ini. Tapi kita kembali kepada Anas bin Malik. Kemudian jemaah sekalian, yang menarik Anas bin Malik ini, setiap hari tidak pernah terlewatkan, selalu diceritakan tentang pribadi Nabi oleh sang ibundanya setiap hari. Sehingga dalam benak Anas bin Malik, manusia terbaik yang ada dalam memorinya adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Sehingga dia punya keinginan, saya nanti akan ke Mekah, saya akan bertemu dengan Nabi SAW. Terdengar kabar ketika umur Anas 10 tahun, terdengar kabar Nabi akan hijrah. Maka penduduk Madinah waktu itu bersiap-siap jemaah sekalian. Yang punya makanan disiapkan, yang punya ini disiapkan, segala macamnya. Maka kemudian ketika baginda Nabi datang, ibu-ibu, bapak-bapak semua ngeluarin makanan diberikan kepada Nabi SAW. Kecuali satu orang. Seorang ibunda membawa anak kecil bernama Anas bin Malik. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta, aku tidak memiliki apapun di rumah yang bisa aku berikan kepadamu, tapi aku memiliki Unais. Unais ini panggilan untuk anak kecil, panggilan kasih sayang. Aku berikan anakku ini kepadamu, jadikan dia pelayanmu. Doakan dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa dengan doa sangat terkenal, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, ya, dan berkatilah untuknya rezeki dan anaknya. Jadi banyak rezeki, banyak anak, dan didoakan kepintaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, anaknya, cucunya 129. Kalau istrinya saya belum pernah baca ya, berapa istrinya ya. Tapi anaknya tuh lebih dari 50-an. Cucunya 129, umurnya 107 tahun. Tentang kepintarannya, beliau meriwayatkan hadis sahih itu sekitar 2280 sekian. Sehingga Anas bin Malik ini menjadi salah satu orang yang ibadahnya paling mirip dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena setiap hari melihat. Dan Anas menceritakan, ketika aku bersama dengan Nabi, suatu hari Nabi menginginkan sesuatu, meminta aku untuk pergi membelikannya. Maka pergilah Anas. Ternyata Pak, namanya anak-anak keluar dari rumah, lihat temannya main, dia ikut main. Nabi nunggu lama nih, kok nggak pulang-pulang. Disusul dia Anas bin Malik. Ternyata lagi main dengan anak-anaknya.
Kemudian Nabi melihat, dipeganglah pundak Anas. Ya Anas, wahai Anas, lanjutkan permainanmu. Selesai bermain, pergilah carikan apa yang aku inginkan. Tidak marah. Ya. Kemudian Anas pulang, kembali bersama Nabi SAW. Umur Anas 20 tahun, 10 tahun bersama Nabi. Baginda Nabi Rasulullah SAW wafat. Dan beliau sangat sedih. Dan Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang melahirkan ulama-ulama besar. Muhammad bin Sirin ini salah satu generasi tabi'in, madrasahnya Anas bin Malik. Jadi jemaah sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik ini. Yang pertama adalah orang tuanya selalu mengkisahkan orang-orang kisah-kisah teladan. Kita bisa bermuhasabah, kita bisa berintrospeksi. Kira-kira kita sudah bercerita apa untuk anak-anak kita tentang sejarah-sejarah itu? Karena framing sekarang yang ada, kalau anak-anak melihat televisi, maka secara tidak langsung ini membentuk karakter mereka, Pak. Setiap hari yang dilihat itu terus. Sesuatu yang sering kita lihat, kita dengar, ya, itu secara tidak langsung akan masuk dalam memori kita. Sehingga kita hari ini sulit menemukan seorang anak-anak gitu ya, usia SMA bahkan ditanya sebutkan 10 sahabat Nabi. Bahkan yang pernah beredar itu video pendek itu ya, anak SMA disuruh menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Kebalik-balik gak tuntas. Apalagi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Padahal di ayat tadi saya sampaikan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam minal muhajirin wal ansar, dari kelompok muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya dalam kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.